Jika diurutkan, jajanan tradisional yang masih eksis sampai saat ini, mungkin kue rangi menjadi salah satu bagian teratas. Ya, kue rangi khas Betawi, camilan yang berisi campuran sagu, kelapa parut, dan gula merah. Aromanya menjadi ciri khas hingga selalu dicari, terutama anak-anak. Namun keberadaannya di tengah padatnya ibu kota Jakarta sedikit sulit ditemukan, apalagi yang masih menggunakan gerobak dan berkeliling. Di daerah Durensawit, Jakarta Timur inilah saya menemui seorang penjual kue rangi yang masih setia dengan gerobak dorongnya. Dialah Ceme yang akrab dipanggil Abah Ceme, sudah hampir sebagian umurnya dihabiskan untuk berjualan kue rangi. Biasanya setiap pukul 10 pagi, ia bersiap berkeliling ke sekolah-sekolah di sekitar kontrakannya sehingga dagangannya habis. Jika beruntung, dalam sehari bisa menjual 50 porsi kue rangi. Bah, kalau berjualan si kue rangi itu sejak tahun berapa sih, Bah? Tahu tahunnya, pertama jualan teh, pertama jigong, gocap, naik cepet, naik terus 3.000, 1.000, nyampe yang 5.000 sekarang di daerah lain mah 7.000, 10.000. Bahan-bahan dalam pembuatan kue rangi terbilang sangat sederhana. Bahan utamanya ialah tepung sagu, kemudian dicampur dengan kelapa. Tepung sagu memberikan tekstur lembut dan sedikit padat dibandingkan tepung beras. Sementara kelapa parut memberikan rasa gurih serta tekstur yang lebih crunchy. Kombinasi keduanya menciptakan rasa yang tidak terlalu manis, cocok sekali untuk lidah anak-anak hingga dewasa. Untuk memberikan cita rasa lebih manis, ditambahkan adukan gula aren yang sudah dimasak hingga 40 menit di bagian atasnya. Nah, itu takarannya kira-kira seperti apa, Bah? Sampai dia tuh kental ya, tidak mencair gulanya. Iya, kan semode lapis gitu, bikinnya. Butuh berapa lama, Bah, untuk masak si gulanya itu biar jadi gitu? Kalau gula mah mimiti gula doang, sampai cair. Nah, udah cair, baru pakai sagu. Yang menjadi unik dan menarik perhatian dari jajanan tradisional kue rangi ini ialah penggunaan gerobaknya yang selalu sama sejak dulu. Gerobak kue rangi dibuat khusus dengan bentuk yang menyesuaikan kebutuhan, seperti mudah didorong, terdapat penyimpanan kayu, tempat pemanggangan, dan laci penyimpanan bahan rangi. Gerobak Abah Ceme ini juga dibuat dengan 2 roda besar yang bisa menyeimbangkan beratnya yang hampir 50 kg. Meski sudah berada di masa serba modern ini, jajanan kue rangi khas Betawi ini masih mempertahankan sisi tradisionalnya. Terus di bagian situ ada apa lagi, Bah, gerobaknya? Ini kayu. Nah, kalau ini suka apa, Bah? Ini sepertinya khusus dan unik sekali. Iya, Dijelasin, Bah, kalau yang ini. iya baru tutup ini kan gitu, supaya Letak iya. sagunya. Dan ini kalau bisa dibuka di sini ya, Bah? Iya bisa di itu kan Coba, Bah. Seperti apa? ini. Wangi panggangan kue rangi terbilang berbeda dengan wangi jajanan lainnya, sebab pria asal Sumedang ini masih menggunakan kayu bakar sebagai pengganti kompor gas. Alasannya, aroma nikmat dari kue rangi berasal dari api kayu yang menyentuh perunggu. Proses pemanggangannya yang menggunakan kayu juga membuat lebih cepat, hanya sekitar 4 menit. Uap panas menyebar ke bagian atas dan bawah sagu, ketika ditutup rapat akan matang secara menyeluruh. Yang unik dari pembuatan kue rangi ini kan sebenarnya perunggu yang digunakan. Perunggu ya? Iya perunggu. Nah, ini bahannya seperti apa sih, Bah? Ini bertahan lama dan jarang rusak ya? Jarang, nggak tahu ada pokoknya campuran lah perunggu sama besi gitu. Dan kalau untuk panasnya ini menggunakan ini kotak apa, Bah? Kotak ini bekas lem, bekas intet kadang-kadang.
Dinamakan jajanan atau makanan tradisional, mungkin alasan salah satunya adalah penggunaan bahan-bahan atau alat-alat yang masih sederhana, seperti alat yang masih menggunakan perunggu, kayu, kemudian bahannya juga sesederhana mungkin, ada sagu dan juga gula. Tapi untuk cara pembuatannya juga butuh teknik khusus, seperti dalam proses mengangkatnya dibutuhkan teknik dengan mencongkel dari ujung sagu sampai ke belakang. Tapi jika salah, ini akan tumpah. Hore, bisa, Pak. Saya lanjut mencari jajanan tradisional lain yang juga masih eksis hingga saat ini. Selain kue rangi, jajanan tradisional yang juga menarik perhatian saya adalah kue pancong. Nah, untuk itu saya mencoba untuk menyusuri salah satu tempat kue pancong yang legendaris di Jakarta. Kita lihat. Ya, pancong. Dalam segi bahan, jajanan khas Sunda, Jawa Barat ini terbilang sederhana dan mudah diperoleh. Hanya menggunakan terigu, gula, telur, mentega, vanila, dan soda kue sebagai pengembangnya. Sekilas hampir mirip dengan kue rangi dalam segi pembuatannya. Sebelum adonan dituang, diolesi minyak yang dicampur dengan kuning telur agar adonan tidak lengket. Lalu barulah adonan pancong dituang ke dalam loyang perunggu dan ditutup dengan tutup loyang pula. Dalam segi pemanggangannya, kali ini menggunakan api dari kompor gas untuk mematangkan kue pancong dalam 2 menit. Oke, Mas, kalau soal nama kan unik ya. Kenapa dinamakan kue pancong? Ya mungkin karena pengambilannya di pancong kayak gini ya, diangkat. Nah, gitu. Makanya disebut kue pancong gitu. Loyang dibuat mendatar agar bagian bawah pancong terkena api pemanggangan secara merata dan matang sempurna. Dalam satu tatakan bisa berisi 4 perunggu atau alas pemanggang. Cara ini memungkinkan untuk memasak pancong 100 porsi dalam 1 ember adonan dengan waktu yang lebih cepat. Tempat pemanggangan pancong tidak pernah berganti alias tahan banting dan tahan terhadap kerusakan. Ini kalau kita lihat ini menggunakan bahan aluminium yang cukup keras juga. Ini kenapa pemilihan alat yang digunakan seperti ini? Ya karena ini bahannya cukup kuat ya Kak, cukup tebal juga, lebih cocok untuk mengokop pancongnya gitu. Dan untuk mematangkan si pancong ini gimana? Lebih cepat? Lebih cepat untuk penguapannya gitu. Di sini kan kita pakai lubang sirkulasinya gitu, buat menandakan kalau uap udah naik baru itu nanti udah matang. Tak hanya matang secara keseluruhan, penikmat pancong yang sudah ada sejak 1982 ini juga mengincar pancong setengah matang. Pembuatannya mirip, hanya saja tak sampai 2 menit, ketika bagian bawah pancong sudah berubah warna menjadi sedikit coklat, sudah bisa diangkat dan disajikan. Setelah itu, barulah ditambahkan parutan keju yang menambah nikmat si kue pancong. Tak ketinggalan, saya mencoba membuatnya sendiri. Namun siapa sangka, yang terlihat mudah ternyata sulit dilakukan bila tidak ahli. Oke, ternyata tidak semudah yang dilihat. Dalam memancong kue pancong ini dibutuhkan teknik khusus dan mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman atau sudah profesional di bidangnya. Karena jika salah dalam memancong menggunakan sodetan ini mungkin akan membuat kue pancongnya jadi tumpah dan jadi berantakan seperti ini. Terdapat inovasi baru untuk memanjakan penikmat pancong selain original. Terdapat rasa lain seperti red velvet, green tea, dan beragam rasa lainnya. Namun yang sudah hafal dengan rasanya, pasti akan tetap memilih pancong original. Kedai kue pancong yang buka bertahun-tahun ini menggunakan cara shift untuk karyawannya agar bisa melayani penikmat pancong 24 jam tanpa henti. Bagaimana? Tertarik untuk berburu jajanan tradisional yang masih eksis ini?